Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita menjelaskan tentang sholat Jumat, kita akan menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan yang berkaitan dengan hari Jumat. Dahulu di masa jahiliyah, hari Jumat itu tidak dikenal dengan nama Jumat, tetapi orang-orang di zaman itu mengenalnya dengan Yaum Al-Arubah, hari Arubah. Itulah nama hari Jumat sebelum diberi nama Jumat. Lalu siapa yang pertama kali mengganti hari Arubah menjadi hari Jumat? Ada dua versi. Yang pertama kali memberi nama atau mengganti hari Arubah dengan Yaumul Jum'ah adalah Ka'ab ibn Lu'ay. Ka'ab ibn Lu'ay. Ketika itu dia mengumpulkan manusia. Kemudian setelah berkumpul, Ka'ab ibn Lu'ay pun berceramah kepada mereka, menasihati dengan kebaikan dan amal saleh. Akhirnya kemudian Ka'ab ibn Lu'ay mengatakan, kalau begitu hari ini adalah hari berkumpulnya kita. Dan dalam bahasa Arab, hari berkumpul itu artinya hari Jumat. Maka sejak itu manusia memberi nama hari Arubah dengan hari Jumat. Tapi versi yang kedua, bahwa yang pertama kali menamakan hari Arubah dengan hari Jumat adalah As'ad ibn Zurarah, seorang pembesar Ansar. Namanya As'ad ibn Zurarah sebelum hijrahnya Rasul dari Mekah ke Madinah. Maka As'ad ibn Zurarah mengumpulkan manusia di kota Madinah, kemudian memberi khutbah kepada mereka. Maka sejak itulah dengan berkumpulnya manusia dan mendapatkan nasihat-nasihat baik, maka hari Arubah kemudian diganti oleh As'ad ibn Zurarah menjadi hari Jumat. Itu dari segi penamaan. Kenapa hari Jumat disebut Jumat? Dulunya disebut Arubah, kemudian diganti menjadi Jumat. Ada yang mengatakan yang pertama menggantinya Ka'ab ibn Lu'ay, ada yang mengatakan yang menggantinya adalah As'ad ibnu Zurarah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hari Jumat bagi kaum muslimin adalah hari yang sangat penting sekali, sekaligus disebut hari Id, hari
yang merupakan hari raya kaum muslimin. Sebagaimana orang-orang Yahudi memiliki hari Sabtu, kemudian orang-orang Nasrani memiliki hari Minggu, maka Islam juga memiliki hari Jumat sebagai hari raya setiap pekannya. Makanya Nabi SAW memerintahkan di hari Jumat untuk melaksanakan salat Jumat. Lalu siapa yang pertama kali melakukan salat Jumat? Ada yang mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan salat Jumat adalah Mus'ab ibn Umar. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa yang pertama kali melakukan salat Jumat adalah As'ad ibn Zurarah. Jadi Nabi SAW sebelum hijrah ke kota Madinah, kemudian Nabi SAW mengutus seseorang kepada Mus'ab ibn Umar agar melakukan salat Jumat di kota Madinah. Ada juga yang mengatakan As'ad ibn Zurarah pertama kali salat di sebuah tempat namanya Al-Bayadah. Inilah dua sahabat yang pertama kali melaksanakan salat Jumat, Mus'ab ibn Umar dan juga As'ad ibn Zurarah. Adapun setelah hijrah Nabi SAW, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq dalam sirahnya, jadi Nabi SAW ketika datang ke Madinah, tepatnya di Kuba, di Bani Amr ibn Auf, itu hari Senin. Jadi sampainya Rasul di Kuba, di perbatasan Madinah, di kabilah Amr ibn Auf, itu hari Senin. Kemudian Nabi SAW menetap di Kuba ini beberapa hari, dari hari Senin sampai hari Kamis. Kemudian Nabi SAW membangun masjid di situ yang disebut dengan Masjid Kuba. Tapi kemudian Nabi SAW belum selesai hanya meletakkan batu pertama, karena yang meneruskannya adalah penduduk Kuba. Maka Nabi SAW melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Tapi kemudian di tengah jalan, tepat di hari Jumat, Nabi SAW singgah di kabilah Salim ibn Auf. Salim ibn Auf, pas di hari Jumat. Maka Nabi SAW pun salat Jumat pertama kali di dalam kabilah Salim ibn Auf yang ada di antara Kuba dan kota Madinah. Dan itulah awal Jumat yang pertama kali Nabi SAW lakukan, dan sahabat yang ikut solat sebanyak 40 orang. Itu dilihat dari sejarah tentang awal penamaan hari Jumat dan tentang awal yang pertama kali melaksanakan salat Jumat. Adapun keutamaan hari Jumat ini, Bu,
Hari Jumat ini bukan hari biasa, saya sudah katakan. Karena Nabi SAW mengatakan khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ati wa fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila ilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Sebaik-baik hari yang di dalamnya matahari terbit di dunia ini adalah hari Jumat. Karena di hari itu Nabi Adam diciptakan, di hari itu Nabi Adam dimasukkan ke dalam sorga, di hari itu pula Adam dikeluarkan dari sorga, dan di hari itu juga kiamat dibangkitkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita tahu bahwa banyak peristiwa besar yang terjadi di hari Jumat ini. Penciptaan Adam ini hari yang sangat besar, karena dia adalah bapa manusia pertama yang dari dialah lahir seluruh manusia sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Kemudian Adam dimasukkan ke dalam sorga, yang kelak sorga ini akan diperuntukkan bagi seluruh keturunannya yang beriman, yang mentaati perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian juga di hari yang sama Adam dikeluarkan karena sebuah kemaksiatan yang dilakukannya, dan ini juga sebuah peringatan kepada kita bahwa maksiat itu sebagai penghalang besar bagi kita masuk ke dalam surga. Dan di hari itu juga bumi, langit dan alam semesta akan diacak-acak Allah dan akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Itulah hari kiamat. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala membangun atau menciptakan langit dan bumi dan alam semesta ini dimulai dari hari Ahad, kemudian Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi sudah 5 hari dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menciptakan langit dan bumi, dan diakhiri dengan hari Jumat. Jadi 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi di hari Jumat juga akhir penciptaan sebagai akhir dari kemusnahan. La taqumus sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali hari itu adalah hari di mana Allah akan menghancurkan segalanya. Makanya binatang-binatang di hari Jumat di malam hari mereka tidak tidur, takut mereka tidak mendapatkan subuh, karena mereka tahu bahwa hari itu adalah hari kiamat. Tapi setelah kemudian subuh datang, terbit fajar, matahari menyingsing, maka binatang-binatang itu akan senang bahwa mereka masih bisa hidup dan tidak terjadi kiamat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari Jumat ini adalah hari di mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita melaksanakan salat Jumat. Dan itu bagian daripada kewajiban-kewajiban Islam yang tidak boleh seorang muslim meninggalkannya. Kalau sampai meninggalkan 3 kali Jumat berturut-turut dengan sengaja, maka distempel kemunafikan pada dirinya. Yang kedua, di hari Jumat itu ada satu waktu yang kalau ibu melakukan doa pasti mustajab. Ada yang mengatakan maksudnya satu waktu di sini antara khutbataini, di antara 2 khutbah di hari Jumat.
Ada yang mengatakan maksudnya setelah asar sampai terbenam matahari. Itulah waktu yang sangat mustajab kalau ibu berdoa di hari Jumat. Yang ketiga, sedekah di hari Jumat itu lebih baik dibandingkan sedekah di hari-hari yang lainnya. Makanya banyak para ulama salaf menahan sedekah mereka menunggu hari Jumat, supaya pahalanya lebih dibandingkan bersedekah di hari-hari selain hari Jumat. Kemudian yang keempat, bahwa hari Jumat adalah hari Id yang terulang-ulang setiap minggunya. Oh, kita punya hari raya tempat berkumpulnya beramai-ramai, melaksanakan salat Jumat dan melakukan Id, hari raya yang terulang setiap pekannya. Kemudian yang kelima, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, termasuk dari petunjuk Nabi bahwa kita harus memuliakan hari Jumat, harus mengagungkan hari Jumat, harus memuliakan hari Jumat, karena hari ini adalah hari pilihan Allah bagi kaum muslimin yang ditolak Yahudi dan Nasrani. Kemudian yang keenam, bahwa salat Jumat sendiri adalah seafdal-afdalnya salat, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bergegaslah kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Menunjukkan bahwa Jumat itu afdalul Jum'ah, karena kita disuruh bersegera dan meninggalkan aktivitas dunia. Kemudian juga yang nomor 7, bahwa salat fajar di hari Jumat berjamaah adalah lebih baik dibandingkan salatnya seorang muslim dalam satu pekan. Salat Jumat, salat subuh berjamaah di hari Jumat itu lebih baik dari seorang muslim salat sepanjang pekannya. Kemudian yang nomor 8, dan itu yang nomor 7 berdasarkan hadis Nabi, afdalus salat as-salawati indallahi salatus subhi yaumal jum'ati fi jama'atin. Seafdal-afdalnya salat di sisi Allah, kata Nabi, adalah salat subuh di hari Jumat dan berjamaah. Di sini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian yang nomor 8, bahwa siapapun yang mati di hari Jumat atau di malam Jumat dan dia orang yang beriman dan orang baik, maka Allah akan hindarkan dari fitnah kubur. Berdasarkan hadis Rasul, ma min muslim yamutu yaumal jum'ati aw lailatal jum'ati illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia di hari Jumat atau di malam Jumat kecuali Allah akan hindarkan dirinya dari fitnah kubur. Lihat bagaimana Nabi SAW memberikan pencerahan kepada kita tentang keistimewaan hari Jumat. Terlebih lagi, di hari Jumat ini adalah hari di mana kita bisa menggugurkan banyak dosa. Karena Rasul mengatakan, al-jum'atu ilal jum'ati mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir.
antara Jumat ke Jumat itu bisa menggugurkan dosa selama dia berusaha meninggalkan dosa besar. Artinya dosa-dosa kecil itu bisa digugurkan antara Jumat ke Jumat berikutnya selama kita tidak mengotori dengan dosa besar. Bahkan di hari Jumat juga sangat disyariatkan untuk membaca surah Al-Kahfi, walaupun menjadi silang pendapat tentang riwayatnya. Ada yang melemahkan, ada yang mensahihkan. Tapi yang jelas bahwa mayoritas para ulama mensahihkan hadis ini, di mana Nabi SAW mengatakan, man qara'a surat Al-Kahfi fihi adha'a lahu minan nur ma bainal jum'ataini. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, Allah akan menerangi bagi dia dengan cahayanya antara dua Jumat. Dan di hari Jumat juga adalah hari di mana para malaikat akan sibuk mencatat orang-orang yang hadir di salat Jumat. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan bahwa malaikat akan berdiri di pintu-pintu masjid di hari Jumat, kemudian akan mencatat setiap orang yang masuk ke dalam masjid. Apabila dia mendapatkan saf pertama, maka dia seolah-olah berkurban atau bersedekah dengan seekor unta. Kalau saf yang kedua, seolah-olah berkurban dengan seekor sapi atau kerbau. Kalau saf yang ketiga, maka seolah-olah dia berkorban dengan seekor kambing. Kemudian saf keempat seolah-olah berkorban dengan seekor ayam. Dan saf kelima seolah-olah dibersedekah dengan telur ayam. Maka selepas saf yang kelima tidak ada keutamaan. Dan apabila seorang imam sudah naik ke atas khutbah, maka malaikat sudah tidak akan mencatatnya lagi. Belum lagi di hari Jumat ini banyak ibadah-ibadah yang berpahala tinggi. Di antaranya apa? Di antaranya adalah disyariatkan yang memperbanyak salawat. Salawat kepada Nabi SAW. Dan salawat satu kali kepada Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan salawat 10 kali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna salawat itu artinya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Nabi kita, agar Rasul kita dipuja namanya di hadapan malaikat di langit sana, di hadapan Jibril, Mikail, Israfil dan seluruh para malaikat yang lainnya. Kalau kita satu saja bersalawat, maka Allah akan bersalawat 10 kali. Artinya nama kita akan dipuji-puji Allah 10 kali di hadapan para malaikat. Kata Nabi SAW, inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi qubida, wa fihi nafkha, wa fihi sa'qa, fa akthiru alayya minas salati fihi, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya seutama-utama hari di antara hari-hari kalian adalah hari Jumat. Di hari itu Adam diciptakan, di hari itu Adam diwafatkan, di hari itu terjadi peniupan sangkakala pertama, di hari itu terjadi peniupan sangkakala kedua. Maka perbanyaklah salawat kepadaku, karena salat kalian akan sampai kepadaku, kata Nabi SAW. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi hari Jumat itu hari ibadah. Hari Jumat itu hari di mana kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai hari terbaik ini kemudian luput kebaikan pada kita. Makanya ada istilah para ulama, man farrata fi khairati hadzal yaum
fatahu khairun katsirun. Barang siapa yang lenyap kebaikan di hari itu, maka hilanglah kebaikan yang banyak pada dirinya. Artinya siapa yang tidak menggunakan kesempatan mencari sebaik-baiknya pahala di hari Jumat, maka telah banyak kehilangan waktu untuk meraihnya. Bayangkan kalau usia kita ini sekarang sudah 40-50 tahun, sudah berapa Jumat lewat pada kita? Sudah berapa Jumat yang berlalu pada kita? Dan sudah berapa Jumat yang kita lalaikan? Yang sudah berapa Jumat juga mungkin kita tidak pedulikan. Mungkin sebagian kita ini menyamakan hari Jumat dengan hari yang lainnya, seolah-olah tidak ada bedanya kok Jumat dengan Sabtu, Sabtu dengan Ahad dengan Jumat, Kamis dengan Jumat, Selasa dengan Jumat, Senin dengan Jumat. Padahal ada perbedaan jauh. Karena ada keagungan yang dimiliki di hari Jumat yang tidak diberikan kepada hari-hari yang lain selain daripada hari Jumat. Makanya hari Jumat ini harusnya seorang Muslim menjadikan hari di mana seseorang mengagungkan, memuliakan, menghormati hari Jumat dengan cara memperbanyak ibadah dan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini diantara keutamaan yang disebutkan para ulama tentang keajaiban keutamaan di hari Jumat. Baik, kalau kita sudah tahu keutamaannya, maka ada ibadah-ibadah secara umum sebaiknya dilakukan di hari Jumat. Seperti umpamanya memperbanyak membaca Al-Quran di hari Jumat. Bukan hanya sekedar surah Al-Kahfi saja, tapi semua surat. Umpamanya setelah membaca surah Al-Kahfi, kita tambah dengan surat-surat yang lainnya. Karena bagaimanapun membaca Al-Quran di hari yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu juga pahalanya akan dilipat gandakan dibandingkan dia melakukannya di hari-hari yang lainnya. Termasuk juga memperbanyak salat sunnah. Bagi laki-laki yang datang di hari Jumat, mungkin dia pagi-pagi datangnya jam 9 atau jam 10, artinya kenaiknya imam menjadi khatib itu kan jaraknya 2 jam lebih, bisa digunakan untuk memperbanyak salat sunnah mutlak. Dan itu sangat dianjurkan oleh Nabi SAW tentang salat sunnah mutlak itu. Kemudian juga mendengarkan khutbah. Ini kan sebuah nikmat yang sangat besar, bahwa setiap pekannya dalam satu hari ruh kita mendapatkan wejangan, ruh kita mendapatkan asupan dengan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para khutbah, para khatib-khatib di hari Jumat ini. Maka sibukkanlah di hari Jumat itu dengan mencari kebaikan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik, kita akan masuk kepada buku yang kita baca di sini. Materi ke-10, salat Jumat. Adapun hukum salat Jumat hukumnya wajib berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla surah Al-Jum'ah ayat 9 yang sudah saya baca tadi. Ditambah Nabi SAW mengancam
dan mengatakan la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ati aw la yahtimannallahu ala qulubihim thumma la yakunanna minal ghafilin. Hendaklah kaum-kaum menghentikan kebiasaan meninggalkan solat Jumat, atau Allah akan menutup rapat hati mereka, lalu mereka benar-benar menjadi orang-orang yang lalai. Orang yang selalu meninggalkan solat Jumat lebih daripada 3 kali berturut-turut, apalagi sama sekali tidak mau solat Jumat, dipastikan orang itu pemalas ibadahnya. Dan orang itu akan lalai, hatinya tertutup, diberikan nasihat pun tidak akan mempan itu, apalagi tergerak untuk melakukan kebaikan. Karena kalau sudah tertutup hati seseorang, ibadah apapun maka tertutup bagi dia, malas untuk melakukannya. Dan ini bahaya. Lah salah satu penyebabnya adalah karena suka meninggalkan Jumat. Dan Rasul mengatakan al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atun abdun mamluk aw imra'atun aw sabiyyun aw maridun. Salat Jumat adalah hak yang wajib atas setiap muslim, harus dilakukan secara berjamaah, kecuali 4 orang saja yang tidak wajib Jumat tapi tetap duhur. Pertama hamba sahaya, yang kedua seorang wanita, yang ketiga anak kecil, dan yang terakhir orang sakit. Bagi yang tidak wajib Jumat, maka mereka wajib solat duhur. Adapun hikmah di sini, kenapa kemudian solat Jumat itu sangat dianjurkan? Lalu apa hikmahnya? Dijelaskan di sini. Adapun di antara hikmah disyariatkannya solat Jumat adalah mengumpulkan orang-orang dewasa yang mampu mengemban tanggung jawab di antara penduduk satu daerah atau perkampungan, dan keterangan yang berkaitan dengan hal-hal atau perkampungan setiap minggu di satu tempat untuk mengetahui setiap ketentuan dan keterangan yang berkaitan dengan hal-hal yang ditemukan dan peristiwa yang terjadi yang diutarakan kaum muslimin, dan khilafah mereka yang terkait dengan kemaslahatan urusan agama dan dunia. Artinya manusia itu kan dalam satu pekan sibuk masing-masing, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan perniagaan, sibuk dengan urusan-urusan yang lainnya. Jadi ada satu hari mereka berkumpul, disitulah saatnya berdiskusi, bersilaturahim. Yang tidak ketemu satu pekan, akhirnya ketemu satu pekan, bisa ngobrol, reuni bahasa kitanya, bisa memberikan saling tukar pikiran, baik urusan agama atau dunia, informasi kerjaan, dan begitu seterusnya. Ini momen silaturahim, ya. Kemudian juga mereka dapat mendengar anjuran serta peringatan, janji serta ancaman Allah yang dapat membangkitkan semangat dalam menunaikan sejumlah kewajiban mereka serta menolong mereka supaya menunaikannya dengan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan selama 1 minggu. Karena orang yang hadir di hari Jumat untuk salat Jumat mendengarkan khutbah, maka khutbah itu kan salah satu rukun khutbah adalah memberikan nasihat untuk senantiasa bertakwa. Bertakwa kepada Allah. Makanya khatib-khatib Jumat itu sebelum mereka menyampaikan Jumat biasanya memberikan wejangan dan mengingatkan tentang rukun Jumat agar kita semakin bertakwa. Makanya ulama mengatakan gagalnya manusia mendatangi sholat Jumat itu ketika selesai Jumat kondisinya tidak lebih baik dibandingkan kemarin. Artinya nasihat takwanya enggak mempan, ya. Hikmah-hikmah tersebut dapat terlihat nyata bagi orang-orang yang mau merenungkan sejumlah persyaratan serta kekhususan sholat Jumat, karena di antara persyaratan terkait erat dengan keberadaan
satu perkampungan, satu jamaah, satu masjid, dan persatuan. Kemudian keberadaan khutbahnya yang disampaikan seorang pemimpin atau khalifah atau penguasa, diharamkannya berbicara saat pelaksanaannya, serta gugurnya kewajiban dari seorang hamba sahaya, wanita dan anak-anak, serta orang yang sakit, mengingat membebani mereka dengan kewajiban tersebut dipandang tidak sempurna, dan mereka tidak termasuk orang-orang yang mampu menunaikan sejumlah tanggung jawab serta beberapa kewajiban yang disampaikan di atas mimbar. Intinya bahwa Jumat ini penuh dengan hikmah dan keberkahan. Bagi orang yang mau mendapatkan kebaikan, pasti dia akan mendapatkan kebaikan. Adapun keutamaan hari Jumat, tadi saya sudah singgung, kita lewat. Kemudian yang berikutnya, yang etika dan hal-hal yang patut dilakukan pada hari Jumat oleh orang yang akan menghadiri sholat Jumat. Pertama, mandi. Ini sunnah hukumnya. Ada yang mengatakan wajib. Berdasarkan hadis Nabi, ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi hari Jumat diwajibkan atas setiap orang yang telah ikhtilam, artinya telah balik. Jadi disunahkan mandi. Mandi bagi laki-laki terutama ketika hendak sholat Jumat. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Yang kedua, mengenakan pakaian bersih dan memakai wangi-wangi. Kenapa? Karena kita akan berjumpa dengan orang banyak. Jangan sampai penampilan kita lusuh, jangan sampai bau kita tak sedap. Makanya berpakaian yang bersih. Makanya ibu kalau punya suami, maka khusus hari Jumat ibu persiapkan pakaiannya. Ibu cuci, setrika, kasih wangi-wangi, karena suami ibu akan berjumpa dengan banyak orang. Jangan sampai kemudian lusuh pakaiannya dan busuk pula baunya, dan itu menghilangkan reputasi. Yaitu suami siapa itu? Oh, suaminya Umi Anu. Kalau suaminya kotor, pasti istrinya juga lebih kotor pula. Nanti ibu juga yang kena. Nah, berdasarkan sabda Nabi SAW, ala kulli muslim al-ghuslu yawmal jum'ati wa yalbasu min salihi thiyabihi wa in kana lahu tibun massa minhu. Diwajibkan atas setiap muslim mandi pada hari Jumat, memakai pakaian yang bersih, dan jika ia memiliki wewangian maka hendaklah dia memakainya. Yang ketiga, berangkat pagi-pagi ke masjid. Bagi orang-orang yang hendak menghadiri sholat Jumat sebelum tiba waktunya, karena ini keutamanya besar, Bu. Makanya ibu bisa dorong-dorong suami, cepat ke masjid sana, ini hari Jumat loh. Karena Nabi mengatakan, man igtasala yaumal jum'ati ghuslal janabati thumma raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanatan, wa man raha fi sa'ati thaniyati faka'annama qarraba baqaratan, wa man raha fi sa'ati thalithati faka'annama qarraba kabshan aqran, wa man raha fi sa'ati rabi'ati faka'annama qarraba dajajatan, wa man raha fi sa'ati al-khamisati faka'annama qarraba baydatan. Fa idza kharaja al-imam hadaratil malaikatu yastami'una adh-dhikra. Kata Nabi, barang siapa yang mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi jinabah. Siapa yang mandi di hari Jumat prakteknya seperti mandi junub. Jadi mandi Jumat dengan mandi junub itu sama bentuknya. Kemudian berangkat pada waktu yang pertama, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor unta. Barang siapa yang berangkat pada waktu yang kedua, maka seakan-akan berkurban dengan seekor sapi. Barang siapa yang berangkat waktu ketiga,
seakan-akan berkurban dengan seekor kambing. Barang siapa yang berangkat pada waktu keempat, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang berangkat pada waktu kelima, maka seakan-akan dia berkurban dengan sebutir telur ayam. Jika imam telah datang, niscaya para malaikat datang untuk mendengarkan khutbah daripada khatibnya. Lihat bagaimana Bu. Jadi ibu kalau bisa ngoyak-ngoyak suami, supaya ibu dapat pahala juga. Kenapa? Karena Rasul mengatakan man dalla ala khairin kafa'ili. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan pahalanya sama. Ibu memang tidak ikut sholat Jumat, tetapi suami yang sholat Jumat. Tapi ibu yang menjadikan suami bersegera untuk Jumat, maka ibu mendapatkan pahala seperti yang didapatkan suami. Kemudian yang keempat, salat sunnah 4 rakaat atau lebih ketika masuk masjid. Nabi mengatakan la yattasilu rajulun yaumal jum'ah wa yatatahharu mastata' min tuhrin wa yudahinu min duhnin aw yamussu min tibi baitihi thumma yaruhu ilal masjid wa la yufarriqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yansitu lil imami idza takallam illa ghufira lahu minal jum'ati ilal jum'atil ukhra ma lam yaghshal kaba'ir. Tidaklah seorang mandi pada hari Jumat bersuci menurut kesanggupannya, memakai minyak wangi atau wewangian yang ada di rumahnya, kemudian dia berangkat ke masjid dengan tidak memisahkan di antara dua orang yang sedang duduk. Artinya tahu diri kalau dia datang belakangan, jangan menerabas di tengah-tengah orang yang sedang duduk ingin dapat yang sop yang paling depan. Nasib sajalah. Ya sop depan ya wajar mereka dapat karena mereka datang pagi-pagi. Kalau yang akhir-akhir ingin dapat yang depan sampai melangkah-langkahkan pundak orang, haram hukumnya, tidak boleh. Ya, ini maksudnya tidak boleh memisahkan di antara dua orang yang sedang duduk. Lalu menunaikan solat yang diwajibkan kepadanya. Lalu dia diam saat imam sedang khutbah. Kemudian dosanya akan diampuni hari Jumat sehingga hari Jumat berikutnya selama tidak mengerjakan perbuatan dosa. Di sini ada kata-kata summa yusalli. Summa yusalli ma kutiba lahu. Dia pun salat sesuai dengan keinginannya. Itu namanya salat mutlak Bu. Itu tidak dibatasi berapa rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai imam naik khutbah. Mau 100 rakaat tidak apa-apa kalau datangnya pagi gitu ya. Itu namanya salat mutlak. Kemudian yang nomor 5, menghentikan bacaan dan perbuatan sia-sia seperti memain-mainkan kerikil dan lainnya ketika imam berkhutbah berdasarkan sabda Nabi. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati wal imamu yakhtub ansit faqad laghauta. Jika kamu berkata kepada sahabatmu di hari Jumat pada saat imam sedang khutbah, diamlah engkau, maka sungguh kamu telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Kata Rasul, man massal hasa faqad lagha wa man lagha fala jum'atalah. Barang siapa yang mengusap-ngusap kerikil untuk membersihkan tempat sujudnya, niscaya ia telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Sedang barang siapa yang melakukan perbuatan yang sia-sia, maka Jumatnya tidak dianggap. Jadi membersihkan sajadah saja Bu, nepuk-nepuk sajadah supaya tidak ada debunya. Sementara imam sedang khutbah, itu sudah tidak dianggap Jumatnya. Lah di zaman sekarang orang bawa handphone Bu. Kadang-kadang dia lupa, tidak silent, kadang-kadang sengaja gitu ya. Orang lagi khutbah kerangkring kan itu. Bukannya dimatikan malah dijawab pula. Ya. Maka ini musibah di zaman sekarang ini. Banyak orang yang sia-sia Jumatnya gara-gara main handphone.
Ini yang kelima. Yang keenam, jika seseorang memasuki masjid ketika imam sedang khutbah, hendaklah dia tetap sunnah tahiyatul masjid. Jangan duduk. Kata Nabi, idza dakhala ahadukum yaumal jum'ah wal imamu yakhthub falyarka' rak'ataini wal yatajawwaz fihima. Jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid pada hari Jumat ketika imam sedang khutbah, hendaklah ia ruku, maksudnya salat 2 rakaat tahiyatul masjid, dan hendaklah melakukannya dengan ringan supaya jangan sampai kita masih salat khutbahnya sudah selesai. Ya, artinya ya ringan-ringan saja, kulhu, inna a'tayna, surat pendek-pendek aja. Ya. Kemudian yang nomor 7, makruh melangkahi pundak jemaah. Karena Rasul pernah mengatakan kepada orang yang melewati pundak jemaah, ijlis faqad adzaita. Duduk, kamu sudah menyakiti orang itu. Dan dalam hadis yang lain, la yufarriqu baina tsnaini, dan hendaklah dia tidak memisahkan di antara 2 orang yang sedang duduk, masuk ke sela-selanya, tidak boleh haram. Termasuk yang ke-8, haram melakukan transaksi jual beli ketika diseru untuk menunaikan salat Jumat. Berdasarkan Al-Quran, tidak boleh jual beli. Idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Kalau orang sedang khutbah melakukan transaksi jual beli, batal jual belinya. Kemudian yang ke-9, disunahkan untuk membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat dan siang hari. Berdasarkan hadis Rasul, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu min nur ma bainal jum'ataini. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya Allah akan meneranginya dengan sebuah cahaya di antara 2 Jumat. Ada yang mengatakan di antara 2 Jumat dia diberikan taufik, diberikan hidayah untuk senantiasa menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang nomor 10, memperbanyak membaca salawat. Sebagaimana sudah dijelaskan, karena Rasul mengatakan, akthiru alayya minas salati yaumal jum'ah wa laylatal jum'ah, faman fa'ala dhalik kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Perbanyak membaca salawat atasku pada hari Jumat, kata Nabi, dan pada malam harinya juga boleh. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, kata Nabi, niscaya aku akan menjadi saksi bagi dia pada hari kiamat, bahkan aku akan berikan syafaat bagi dia pada hari kiamat. Jadi lihat bagaimana keutamaan salawat di hari Jumat. Rasul akan menjadi saksi bagi kita di dunia saja, Bu. Kalau umpamanya kita memenikahkan putri kita, kemudian dihadiri sebagai saksinya oleh menteri, oleh presiden, apalagi udah bangganya luar biasa. Yo, ngomong di mana-mana. Waktu anakku meninggal, Pak Prabowo hadir, namanya kan. Wah, udah luar biasa diviralkan tuh. Bagaimana di hari kiamat Allah yang jadi saksi? Tentu lebih bangga lagi lah. Ya. Bahkan Nabi juga akan, Nabi menjadi saksi apa? Nabi jadi saksi, dan Nabi juga berikan syafaat pertolongan. Kemudian yang terakhir, memperbanyak doa pada hari Jumat, dikarenakan di dalamnya terdapat satu waktu kalau seorang muslim berdoa dikabulkan doanya. Sehingga seorang berdoa tepat pada waktu itu, niscaya Allah akan mengabulkan doa dan memberikan satu hal yang dimintanya. Inna fi yaumil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha abdun muslim yas'alullaha fiha khairan illa a'tahu iyahu. Sesungguhnya pada hari Jumat terdapat satu waktu di mana seorang muslim memohon satu kebaikan kepada Allah, tepat pada saat itu, melainkan Allah akan memberikan sesuatu yang dimohonnya. Maksudnya, ada yang mengatakan di antara 2 khutbah, ya. Dan di sini menurut satu pendapat bahwa saat tersebut adalah semenjak imam datang hingga sholat Jumat selesai. Jadi ibu kan bisa dengar itu, umpamanya ibu dengar suara di masjid azan. Berarti kalau sudah azan kedua, bagi yang azan kedua atau azan
cuma satu kali, berarti sudah ada sinyal kan Bu, imam naik mimbar. Nah, disitulah ibu bisa berdoa. Ya, karena ada yang mengatakan bahwa itulah waktu mustajab ketika imam naik mimbar sampai selesai khutbah. Yang kedua, ada yang mengatakan itu di antara salat asar dan maghrib. Itulah waktu yang sangat mustajab. Ya. Baik, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat-syarat Jumat di sini ada 5. Pertama, harus laki-laki, wanita tidak diwajibkan. Harus merdeka, berarti budak tidak diwajibkan. Baligh, berarti anak-anak kecil yang belum baligh tidak diwajibkan. Sehat, berarti orang sakit tidak wajib Jumat. Tapi sakit yang menjadikan dia memang tidak datang. Kalau sakit kepala sikit saja, ya datanglah kan itu. Kemudian yang nomor 5, berada di tempat. Artinya kalau dia musafir tidak wajib Jumat. Tapi bagaimanapun yang tidak diwajibkan Jumat tetap wajib salat zuhur. Ini syarat salat wajib Jumat. Adapun syarat sah salat Jumat, ya, tidak dilaksanakan di satu perkampungan. Pertama, dilaksanakan di satu perkampungan. Jadi salat Jumat itu harus di sebuah perkampungan. Jadi tidak sah salat Jumat yang dilaksanakan di daerah pedalaman atau dalam perjalanan, karena pada masa Rasul tidak pernah dilakukan salat Jumat kecuali di satu kota atau di satu perkampungan. Kemudian yang kedua, dilaksanakan di masjid. Tidak sah salat Jumat itu dilaksanakan di lapangan. Harus di masjid. Tentu hikmahnya banyak supaya tidak kepanasan, kedinginan kalau hujan. Kemudian juga mengganggu fasilitas, mengganggu kesehatan dan begitu seterusnya ya. Yang ketiga, khutbah. Jadi tidak sah sholat Jumat tanpa adanya khutbah. Ya. Ini diantara syarat dari sahnya sholat Jumat. Adapun yang selanjutnya, sholat Jumat tidak diwajibkan atas orang yang jauh dari satu perkampungan. Jadi sholat Jumat tidak wajib atas orang yang jauh dari satu kota atau satu perkampungan yang di dalamnya didirikan sholat Jumat dengan jarak lebih dari 3 mil. Pamannya orangnya di hutan, kerja kebun, sementara masjidnya jauh kali kan gitu. Berarti kalau seandainya kalau ke masjid itu harus malamnya itu naik motor berjam-jam baru sampai. Ini tidak diwajibkan. Berarti cukup zuhur saja. Kemudian orang-orang yang hanya mendapatkan 1 rakaat salat Jumat atau kurang dari itu. Kata Rasul, man adraka minas salati rak'atan faqad adrakaha kullaha. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari 1 salat, berarti ia telah mendapatkan seluruhnya. Artinya kalau dia masbuk mendapatkan ruku imam pada rakaat kedua, berarti dia telah mendapatkan Jumat, tinggal tambah 1 rakaat. Tapi kalau seandainya dia mendapatkan imam sudah tasawuf akhir, maka dia tidak boleh sholat 2 rakaat, tapi harus 4 rakaat kembali ke zuhur. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan 1 rakaat dari sholat Jumat. Ya. Kemudian jumlah penyelenggara sholat jamaah sholat Jumat di sebuah daerah. Jika masjid raya sudah tidak mampu menampung jemaah dan tidak dapat diperluas lagi, maka dibolehkan mendirikan Jumatan di satu masjid atau di sejumlah masjid yang lain di daerahnya. Jadi kalau sudah nggak muat, ya cari masjid lain. Jangan numpuk di situ gitu maksudnya ya. Ya, ini juga di antara keterangannya. Dan yang terakhir tentu tata cara sholat Jumat. Imam memasuki masjid setelah matahari tergelincir. Kemudian dia naik mimbar dan mengucapkan salam pada jemaah. Setelah itu imam duduk dan muazin memandangkan azan. Sebagaimana azan salat zuhur. Setelah muazin selesai mengumandangkan azan, maka imam berdiri serta menyampaikan khutbah.
yang dibuka dengan kalimat pujian serta sanjungan kepada Allah, lalu membaca salawat kepada Nabi sebagai hamba Allah dan Rasulnya, lalu menasihati jemaah dan mengingatkan mereka dengan suara keras, lantang, lalu memerintahkan supaya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan, lalu menganjurkan dan memperingatkan jemaah untuk duduk sebentar. Artinya setelah itu imam duduk sebentar lalu berdiri kembali pada khutbah yang kedua dan memulai khutbah dengan pujian dan sanjungan kepada Allah, lalu melanjutkan khutbahnya yang disampaikan dengan suara yang sama sebagaimana saat menyampaikan khutbah pada yang pertama, seukuran dengan suara komando pada pasukan tentara hingga selesai khutbahnya, dan tidak selayaknya memanjangkan khutbahnya. Lalu imam berdiri dan muazzin mengumandangkan iqamah salat, lalu imam salat Jumat bersama jamaah sebanyak 2 rakaat dengan mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surat pada keduanya. Sebaiknya pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah imam membaca surah Al-A'la, dan pada rakaat kedua imam membaca surah Al-Ghasyiyah atau yang sejenisnya. Ya, inilah diantara sekilas dari salat Jumat. Wallahu alam. Sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya.